Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Kampung Batik Lawian Solo, atau lebih tepatnya di Rumah Batik Putra Lawean Solo. Kali ini pas Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober yang sudah ke-14 kalinya dan resmi diakui oleh UNESCO PBB. Bahkan batik merupakan warisan budaya dari tanah air. Untuk lebih jelasnya, Liberty akan bertemu langsung dengan owner dari Batik Putra Lawean Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mas, pripun? Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa, Pak? Saya Gunawan Muhammad Nizar. Sebagai Kebetulan sebagai pemilik Batik Putra Lawean ini. owner dari Batik Putra Lawean Solo ini, Mas Gunawan, sampean menanggapi dengan Hari Batik Nasional ini, menurut sampean gimana? Ya ada rasa kebanggaan juga sih, senang sebagai pelaku bisnis batik juga merasa lebih dihargai. Dan otomatis itu menjadi tambahan semangat buat kita untuk terus berkarya. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu sepertinya Kampung Batik Lawean ini pernah tiarap sih, artinya padahal pertama kali era batik itu zaman Kesultanan Pajang dan di Lawean terkenal sekali lah. Saat itu kenapa kok harus tiarap? Ya emang Lawean mengalami pasang surut ya, naik turun gitu kan ya. Setelah pernah masa jaya-jaya yang saya cuma dengar dari cerita, akhirnya sempat hampir mati karena waktu itu booming-boomingnya printing. Yang kebetulan ada pabrik besar printing di samping, tepatnya selatan Lawean waktu itu. Nah, itu membuat Lawean mati suri lah. Itu banyak, termasuk orang tua saya itu sampai ganti bisnis jadi macam juragan becak, juragan jual beli motor dan sebagainya. Jadi itu saat-saat itu emang hanya beberapa aja yang tetap bertahan walaupun dengan kembang kepis. Akhirnya juga setelah kesadaran semua tahun 2004 ya, setelah dicanangkan sebagai kampung batik itu, alhamdulillah kembali bermunculan walaupun sebagian juga cuma toko ya. Tapi yang produksi juga tambah semangat lah. Pak Gunawan, kalau sampean sendiri melihat perkembangan dari Kampung Batik Lawean setelah dari mati suri ini gimana? Oh, ini khusus kampung batik ini. Kalau kampung batik, ya alhamdulillah sempat kita kan jadi booming sempat sekitar tahun 2000, hampir 2010 ya, 2005 dan sebagainya. Kebetulan bareng-bareng momennya setelah kampung batik kan momen dengan diklaim dari pihak luar, ada juga terus dari UNESCO diakui, otomatis waktu itu jadi boomingnya kampung batik Lawean. 2010 mungkin puncaknya ya, 2008, 9, 10 itu puncaknya kampung batik Lawean. Banyak akhirnya kan namanya juga manis, banyak juga pendatang yang akhirnya ke kampung batik Lawean dengan memakai sistem yang orang Lawean sendiri belum biasa. Ya kalau saya sebut mungkin secara langsung, apa itu istilahnya, komisi yang sebenarnya orang-orang Lawean belum biasa. Jadi itu sempat membuat limbung beberapa toko, beberapa pengusaha yang asli Lawean, yang tetap bertahan kebetulan yang kebanyakan yang produksi sendiri. Dari situ mungkin ya ada seleksi alam ya, bagaimana juga emang kompetisi, tergantung kualitas, kreativitas dan jaga kualitas tentunya ya. Akhirnya ya bertahan, tapi memang menurun juga karena batik semakin di masyarakat di mana-mana juga buka batik kan, akhirnya juga itu kan juga membuat yang hanya mencari batik itu bisa bertebaran kemana-mana. Tapi Lawean ada nilai plus tersendiri selain sejarahnya tentunya. Mungkin Liberty lebih tahu ya untuk sejarahnya dan juga bangunan-bangunannya. Untuk edukasi itu banyak di sini. Jadi kalau mau berbelanja ada storytelling lain, itu emang harus di Lawean kayaknya. Emang pandemi kemarin membuat kita juga sempat hampir ya tiarap lah istilahnya gitu, nangis terus lah itu. Tapi itu nggak hanya batik, nggak hanya di Lawean kalau pandemi ya. Setelah pandemi ini
alhamdulillah Lawen mulai gerak lagi, terutama dengan adanya Mas Gibran sebagai wali kota ini, promo-promo dan kegiatan-kegiatan skala nasional internasional banyak yang di Solo itu membuat Kampung Batik Lawean sendiri agak naik lagi. Sebelum Mas Gibran memang kita, apalagi ditambah pandemi, bisa dikatakan kita agak mati suri lagi juga kemarin. Oh, Mas Gunawan, selama ini sepertinya batik itu identik dengan orang tua, Nji. Lah, strategi apa Mas Gunawan yang bisa memperkenalkan uh, bagi mereka milenial untuk bisa menyukai batik? Sebetulnya kalau saat ini ada kebetulan kan zamannya zaman sosial media ya. Ada beberapa influencer ya namanya influencer muda itu yang memakai batik. Jadi sekarang sebetulnya kalau dulu emang strategi saya pakai warna-warna pastel atau warna-warna apa yang cocok untuk jin yang bisa casual dipakai sehari-hari. Jadi batik nggak identik dengan orang tua dan identik dengan apa namanya resepsi atau acara-acara resmi ya. Tapi sekarang sudah mulai kok banyak apalagi yang terutama yang wanita itu namanya berkain namanya ya. Selain pakai kebaya-kebaya kuno yang dipakai lagi ditambah berkain. Ini tadi juga pagi tadi kebetulan pas hari batik ini semua anak-anak SMA batik tadi semua berkain, berbaju batik kayaknya sih. Moga-moga nggak hanya tiap hari batik ya, tapi itu mulai. Tapi ada beberapa influencer yang sudah memakai mungkin yang saya sebut namanya juga Mbak Rania Yani ya. Yasmin Yani yang dari Mangkunegaran itu kan jadi trendsetter untuk memakai berkain ya. Jadi kain batik lagi dan pakai kebaya lagi. Saya sih tetap optimis ya nanti batik tetap bertahan walaupun mungkin memang dengan berbagai macam prosesnya ya. Tapi saya harap nanti dengan edukasi tahu yang mana benar-benar batik, yang mana cuma tekstil bermotif batik, itu paling enggak tahu. Kalau sudah edukasi tahu dan menghargai akhirnya dengan harga dan kualitas gitu bahasa anak sekarang worth it lah untuk dimiliki gitu. Mas Gunawan, selama ini adakah edukasi lain yang ditampilkan dari Batik Putra Lawean selain menjual produk batik? Mungkin ada edukasi membatik atau bagaimana Bisa di tempat kami banyak tamu yang belajar batik, minimal mencoba untuk membatik itu ada. Sering kok rombongan untuk membuat batik di segi ukuran sapu tangan gitu yang bisa dibawa pulang akhirnya itu banyak. Hampir tiap minggu seminggu sekali atau seminggu dua kali pasti ada rombongan gitu. Dan yang pribadi pun kadang-kadang juga ada anaknya belajar membatik, ibunya lihat-lihat produksi, bapaknya ngopi sambil mutu-mutu anaknya itu sering juga. Jadi untuk edukasi kita melakukan itu selain juga di hangtag ini biasanya tertera prosesnya apa gitu. Jadi orang tahu dan orang paham alasannya kenapa ini mahal, kenapa ini murah. Itu biasanya di sini ditulisi bahannya apa, premis, apa namanya prosesnya apa, tulis, cap apa di sini ada. Jadi nggak hanya membeli aja asal. Jadi ada edukasi kenapa ini mahal, kenapa ini murah. Mungkin kan di tempat lain ada motif yang sama, tapi harganya lebih murah kan itu maaf ternyata printing. Kalau tempat kami mungkin cap atau tulis itu kenapa lebih mahal, itu ada alasannya di sini. Kalau ini yang terakhir Mas Gunawan, bagaimana Anda sebagai owner dari salah satu batik yang cukup terkenal yaitu Batik Putra Lawean menanggapi adanya mural yang masuk ke kampung batik itu kok ada ratusan gambar ya, tapi kok sama sekali tidak mencerminkan gambar batik atau motif batik. Menurut Anda gimana kok? Jujur li kalau bahasa anak sekarang jujur li agak agak kaget, kecewa dan juga merasa kayak ada semacam kecolongan ya. Karena saya nggak tahu tiba-tiba beberapa gang di tempat kita itu ada apa namanya mural ya istilahnya, tapi yang nggak mencerminkan bahwa ini kampung batik gitu. Saya nggak tahu itu berdiskusinya sama siapa, orang-orang mana juga mungkin karena bukan orang sini yang nggak ada sense of belonging terhadap kampung itu. Jadi kan ya seperti yang awal-awal tadi saya bilang kan dengan ramenya kampung batik otomatis banyak orang luar yang masuk yang bukan orang Lawean asli itu kan yang mungkin merasa ingin memiliki tapi nggak tahu apa namanya ya jiwanya soulnya kampung batik bagaimana itu kurang tahu apa
asal pengen niatnya bagus mungkin menghias, tapi bahasa Jawa ini wong ning wedangan luput gitu, luput sama temanya gitu. Jadi malah membuat nggak nyambung lah istilahnya, anak sekarang nggak nyambung sih ini sama kampungnya. Mungkin itu saja. Ya ada sedikit penyesalan kenapa nggak ngobrol-ngobrol dulu dengan yang asli atau mungkin stakeholder yang ada gitu. Ya, terima kasih Mas Gunawan. Demikian wawancara Liberty dengan owner dari Batik Putra Laweyan, yaitu Pak Gunawan.